Malam tahun baru main petasan, belinya pakai uang dari celengan. Pernikahan tidaklah memutus hubungan, tapi menentukan batasan. Mengapa mengatur batasan dengan orang tua dan keluarga setelah menikah itu penting dan bagaimana batasan yang seharusnya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Batasan dengan orang tua dan keluarga setelah menikah adalah penegasan yang sehat bahwa suami dan istri telah membentuk keluarga inti yang baru sehingga prioritas, keputusan, dan tanggung jawab utama kini berada pada pasangan tanpa menghilangkan kasih dan hormat kepada orang tua serta keluarga besar. Dan hal ini menciptakan rasa aman dan saling menghormati. Pertanyaannya adalah, apakah harus ada batasan bagi keluarga dan orang tua setelah kita menikah? Jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena banyak orang tua atau keluarga masih turut ikut campur urusan rumah tangga anak setelah menikah. Mungkin dengan maksud yang baik, namun jika dibiarkan, campur tangan ini dapat melemahkan kesatuan suami istri dan memicu konflik yang berkepanjangan. Campur tangan orang tua sering berakar pada kasih dan kepedulian, tetapi kasih yang sehat perlu disertai batasan yang jelas agar pernikahan anak dapat bertumbuh dewasa dan mandiri. Nah, batasan bukanlah untuk menjauhkan diri, melainkan untuk menjaga pernikahan. Mengatur batasan dengan keluarga dan orang tua setelah menikah adalah kebutuhan, bukan pilihan. Dan batasan ini tidak bertentangan dengan hormat kepada orang tua, justru membantu hubungan tetap sehat dan damai. Batasan ini perlu karena, yang pertama, pernikahan adalah tentang membentuk keluarga baru. Yang kedua, tanpa batasan, pernikahan mudah terganggu. Banyak konflik rumah tangga terjadi bukan karena pasangan, tetapi karena campur tangan dari pihak luar. Yang ketiga, menghormati orang tua tidak sama dengan dikendalikan orang tua. Hormat berarti mendengar dan memperhatikan, bukan selalu mengikuti, apalagi dalam konteks rumah tangga sendiri. Dan yang terakhir, kesatuan suami istri harus dijaga. Jika orang tua terlalu dominan, pasangan bisa terpecah dan kehilangan suara bersama. Berikut batasan-batasan dengan orang tua dan keluarga setelah menikah. Yang pertama, batasan otoritas dan juga keputusan. Setelah menikah, otoritas utama berpindah dari orang tua kepada suami istri sebagai satu kesatuan. Keputusan rumah tangga seperti hal keuangan, tempat tinggal, pendidikan anak, dan pola ibadah atau pola asuh ditentukan oleh suami istri sendiri. Orang tua dan keluarga besar memberi nasihat bukan perintah. Nasihat sifatnya boleh didengar, namun keputusan tetap di tangan pasangan, suami dan istri. Orang tua boleh memberi masukan, tetapi tidak berhak untuk menentukan keputusan akhir. Contoh praktis, orang tua boleh menyarankan tempat tinggal, namun pasangan mempertimbangkan lalu memutuskan bersama. Kemudian keluarga meminta keputusan yang cepat, pasangan tetap harus berdiskusi terlebih dahulu dan kemudian membuat jawaban. Jika ini dilanggar, pasangan menjadi ragu, konflik meningkat, dan pernikahan terasa dikendalikan. Yang kedua, batasan campur tangan. Campur tangan terjadi ketika keluarga ikut mengatur detail kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi wilayah pasangan atau suami dan istri. Keluarga tidak ikut mengatur cara mendidik anak, urusan rumah tangga, konflik suami istri, dan masalah pernikahan tidak boleh diumbar di keluarga besar. Masalah yang ada harus diselesaikan oleh suami dan istri, bukan di meja keluarga besar. Tujuannya adalah melindungi kesatuan dan privasi pernikahan. Yang ketiga, ada batasan emosional. Jangan menjadikan orang tua sebagai tempat curhat utama soal pasangan. Loyalitas hati harus tetap berada kepada pasangan, bukan keluarga dari mana engkau berasal. Contoh pelanggaran, mengadu tentang pasangan secara rutin kepada orang tua, atau membiarkan orang tua membentuk opini negatif tentang pasangan kita. Dampaknya, orang tua sulit netral dan pasangan merasa dikhianati. Ingat saudaraku, menikah berarti membentuk ikatan emosional utama yang baru. Nah, yang keempat, batasan waktu dan prioritas. Waktu utama seperti libur akhir pekan atau hari raya diatur bersama pasangan, bukan otomatis untuk keluarga besar. Kunjungan dan kegiatan keluarga perlu kesepakatan, bukanlah suatu tuntutan. Kesalahan umum yang terjadi adalah takut dianggap durhaka sehingga selalu mengalah dan akhirnya pasangan merasa diabaikan, terutama ketika waktu libur yang harusnya diluangkan dengan pasangan sendiri. Yang kelima, ada batasan finansial.
Bantuan untuk orang tua atau keluarga tetap penting, tetapi harus sesuai dengan kemampuan, disepakati bersama pasangan, dan tidak boleh mengorbankan kebutuhan keluarga inti. Itulah sebabnya hindari keputusan keuangan sepihak demi keluarga besar. Yang keenam, batasan privasi. Orang tua atau keluarga tidak bebas untuk masuk kamar tanpa izin, mengatur isi rumah, dan mengetahui semua detail keuangan dan juga konflik yang ada di dalam pernikahan. Hormat tidak sama dengan membuka semua hal yang sifatnya pribadi. Yang ketujuh, ada batasan komunikasi. Orang tua tidak menjadi perantara konflik antara suami dan istri. Pasangan berbicara langsung satu sama lain, bukan lewat keluarga. Dan yang kedelapan, batasan nilai dan juga pola hidup. Tradisi keluarga boleh dihormati, tetapi tidak memaksa dan tidak mengorbankan kesepakatan suami dan istri. Suami istri berhak membangun budaya keluarga sendiri. Nah, apa saja yang perlu dihindari dalam menjaga batasan dengan keluarga atau orang tua setelah menikah? Yang pertama, mengadu atau membuka aib pasangan kepada orang tua. Hindari menceritakan pertengkaran, kelemahan, atau kesalahan pasangan dan kemudian mencari pembenaran dari orang tua saat sedang emosi. Mengapa hal ini berbahaya? Karena orang tua itu sulit netral dan citra pasangan bisa buruk atau rusak di mata orang tua dan keluarga. Yang kedua, mengizinkan orang tua ikut memutuskan urusan rumah tangga. Jangan meminta izin orang tua untuk membuat keputusan yang seharusnya milik pasangan atau mengubah keputusan pasangan karena tekanan keluarga dan orang tua. Dampaknya, pasangan merasa tidak dihargai dan kehilangan posisi sebagai rekan yang utama. Yang ketiga, memihak orang tua saat terjadi konflik dengan pasangan. Hindari membela orang tua di depan pasangan tanpa diskusi atau membiarkan pasangan disalahkan demi menjaga damai yang semu. Yang keempat, terlalu bergantung secara emosional kepada keluarga asal. Hindari selalu mencari kenyamanan kepada keluarga atau orang tua saat ada masalah kecil dan tidak memberi ruang pasangan untuk menjadi penopang emosional utama. Dan yang kelima, membiarkan campur tangan tanpa batas karena rasa tidak enak. Hindari kritik keluarga atau orang tua soal pasangan atau hanya diam saat keluarga melanggar privasi kita. Yang keenam, mengambil keputusan finansial sepihak demi keluarga besar. Hindari memberi uang, menanggung hutang, atau janji finansial tanpa persetujuan pasangan dan mengorbankan kebutuhan keluarga inti. Akibatnya, muncul rasa tidak adil dan konflik kepercayaan. Yang ketujuh, membandingkan pasangan dengan orang tua atau keluarga lain. Hindari kalimat-kalimat seperti, "Dulu ayah dan ibu saya tidak begitu," atau "Istri atau suami orang lain lebih bisa dari kamu." Hal ini tentu bisa melukai harga diri pasangan dan merusak kedekatan. Yang kedelapan, membiarkan orang tua menjadi perantara konflik. Hindari menyuruh orang tua menegur pasangan atau menggunakan orang tua sebagai penekan agar pasangan itu berubah. Yang kesembilan, mengabaikan perasaan pasangan demi menyenangkan keluarga. Hindari selalu mengalah kepada keluarga besar dan berpikir bahwa pasangan harus mengerti dengan sendirinya. Ingat bahwa setelah menikah, pasangan adalah prioritas utama kita. Yang kesepuluh, menunda penetapan batasan sampai konflik telah menjadi besar. Hindari baru membicarakan batasan saat emosi meledak dan membiarkan pola salah itu berulang kembali. Yang lebih bijak adalah menetapkan batasan sejak awal dan dengan tenang dan konsisten melakukan hal-hal tersebut. Alkitab mengatakan bahwa pernikahan adalah membentuk keluarga yang baru. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dengan demikian, prioritas dan ikatan utama berpindah kepada pasangan, bukan lagi keluarga besar atau orang tua. Berikut kesatuan suami istri adalah yang paling utama. Matius 19 ayat 6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi, tidak boleh ada pihak lain yang memecah kesatuan ini. Yang berikutnya, tetap menghormati orang tua. Perintah hormatilah ayahmu dan ibumu dalam Keluaran 20 ayat 12 harus tetap dijalankan, namun menghormati tidak sama dengan membiarkan mereka campur tangan dalam urusan rumah tangga kita. Sebagai kesimpulan, orang tua dan keluarga tetap harus dihormati dan dikasihi, tetapi tidak lagi menjadi pihak yang mengatur atau menguasai kehidupan rumah tangga.
Batasan yang sehat bukan tanda durhaka, melainkan wujud kedewasaan, kasih, dan perlindungan terhadap pernikahan agar keluarga bertumbuh dengan damai, tertib, dan memuliakan Tuhan. Batasan dengan orang tua dan keluarga bukan pemberontakan, melainkan kedewasaan dan tanggung jawab setelah menikah. Dan pernikahan yang dilindungi dengan batasan yang sehat akan bertumbuh kuat, damai, dan menjadi berkat. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Kapas.